Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Vivian. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pemilu Orde Baru dan pemilu masa kini. Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama di era reformasi Pancalegersnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Jabatan presiden diduduki oleh Badarudin Jusuf Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Namun desakan rakyat yang terus disuarakan membuat pemilu digelar pada 7 Juli 1999. Salah satu yang sangat menonjol dalam pemilu 1999 adalah jumlah peserta yang banyak, yakni 48 partai politik. Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Selain jumlah partai politik, terdapat beberapa perbedaan antara pemilu Orde Baru dan pemilu masa setelah reformasi. Yakni beberapa perbedaan pemilu Orde Baru dan masa kini yaitu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu masa Orde Baru terdapat fusi atau pengelompokan partai menjadi 3 golongan sehingga pemilu hanya diikuti 3 partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Sementara pada masa kini tempatnya sejak masa reformasi pemilu diikuti banyak partai. Pada masa Orde Baru, Golkar selalu meyakinkan dan meraih kedudukan mayoritas mutlak. Yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Kekuatan politik berada di tangan pemerintah, sementara pada masa reformasi berada di tangan tiap partai politik. Yang keempat, pada masa Orde Baru, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang kelima, pada masa Orde Baru, pemilih memilih anggota MPRN, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sementara pada masa reformasi terdapat juga pemilihan untuk suatu lembaga baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yakni yang mewakil kepentingan daerah secara khusus. Yang keenam, pada masa Orde Baru, pemilih memberikan suara kepada partai dan partai yang memberikan suara kepada calon dengan nomor urut teratas. Sementara pada masa reformasi, pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon pemilih. Yang ketujuh, pada masa Orde Baru, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI mendapatkan jatah kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu. Sementara pada reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan sehingga keterlibatan TNI dalam politik praktis dihapuskan. Yang kedelapan, pada masa Orde Baru, calon-calon kepala daerah dipilih DPRD dan dijauhkan kepada pemerintah untuk kemudian dipilih dan diangkat sebagai kepala daerah saat itu kepada daerah dominan berasal dari Golkar atau ABRI. Sementara pada reformasi, pemilihan kepada daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sejak Juni 2005. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.